Apa kabar Masa Kampus ITB? Selamat datang di wawancara eksklusif kami bersama K3M terpilih periode 2017-2018, Ardi Rasyiwardana. Oke. Kak Ardi Rasyiwardana, K3M terpilih 2017-2018. Terima kasih karena telah menerima undangan kami untuk wawancara eksklusif pada hari ini. Kami dari Pers Mahasiswa ITB sekali lagi mengucapkan selamat atas terpilihnya Kak Ardi sebagai K3M terpilih periode 2017-2018. Semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Amin. Yeah. Amin. Sebelum kita mulai wawancara, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit, Kak. Maju sebagai calon K3M ITB itu bukan suatu perkara yang mudah ya. Pasti ada berbagai latar belakang di balik segala proses yang telah dilalui Kak Ardi ini. Gimana sih latar belakang keluarga Kak Ardi, juga lingkungan pergaulan Anda yang bisa membuat Anda itu terpicu untuk akhirnya maju sebagai calon K3M ITB? Oke. Nah, kalau aku itu sebenarnya lahir dan besar di keluarga militer. Jadi dari pertama kali aku hidup ya, maksudnya dibesarkan itu di keluarga militer. Nah, makanya orang tua aku banyak banget tuh sebenarnya dari aku kecil sampai aku SMA itu dia banyak banget menanamkan nilai-nilai yang sifatnya nasionalistis kayak gitu. Kenapa? Karena balik lagi ke profesi mereka yang emang menekankan sekali untuk memiliki jiwa itu kayak gitu sebenarnya. Nah, dari situ mulailah sebenarnya berkembang. Maksudnya kan awal-awalnya pasti dari orang tua doktrin ya. Maksudnya diajarin kan kayak, oh iya kamu tuh harus sama orang sekitar, harus saling membantu, terus ya sama bangsa sendiri itu harus jadi nomor satu kayak gitu-gitu. Nah, cuma ketika aku mulai dewasa, aku mulai akhirnya mempelajari itu sendiri di lingkunganku sendiri. Ketika aku SD SMP tuh aku olahragawan lah. Jadi aku benar-benar suka banget sama yang namanya olahraga. Ketika aku SMA, aku mulai masuk namanya pecinta alam. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu tuh justru aku dapat kayak hal-hal yang nilai-nilai kayak suportif, terus aku juga ngelihat secara langsung dulu tuh kayak gimana sih warga sekitar gunung, gimana warga orang-orang yang tinggal di sekitar sungai, terus gimana juga orang-orang yang tinggal di sekitar pantai kayak gitu. Terus aku ngeliat secara langsung Indonesia tuh kayak apa sih? Aku udah pernah naik gunung di Lombok, aku naik gunung di sepanjang Jawa, terus segala macam. Aku ke daerah-daerah terpencil. Dari situ tuh ibaratnya dulu doktrin-doktrin yang ditanamkan sama orang tua aku justru sekarang malah ibaratnya kayak timbul dengan sendirinya di dalam diriku kayak gitu. Karena aku ngelihat secara langsung permasalahannya di sekitar sana, sulitnya mereka mencari air, terus susahnya mereka untuk dapat makanan dan lain-lain gitu. Sehingga dari situlah fenomena ini muncul kayak aku melihat banyak banget ternyata permasalahan bangsa ini yang harus diselesaikan kayak gitu. Terus kalau untuk pergaulan sih dari pergaulan tadi ya pecinta alaman terus segala macam, dan di kampus juga. Nah, ini sebenarnya unik kalau ada pergaulan di kampus tuh. Aku tuh dari tingkat 1 sampai sebelum maju ke 3M itu adalah orang yang bergerak maksudnya orang yang besar di ranah pergerakan. Jadi dulu aku tingkat 1 bergerak di sosial kemasyarakatan. Aku jadi ketua eksplorasi, terus di ekspedisi Pelita Muda juga. Itu kan ranah-ranah pergerakan kepemudaan yang sifatnya sosial masyarakat. Terus di tingkat 2 itu aku mulai ke himpunan. Itu ranahnya ke pergerakan yang keprofesian gitu. Mulai kenal dan segala macam. Jadi emang aku banyak aktif di pergerakan-pergerakan yang seperti ini, sampai di tingkat 3 kemarin aku aktif di sosial politik gitu. Bareng Menko-nya Lutfi Muhammad Iqbal, yang mungkin agak teman-teman tahu lah ya. Pernah dengar kan gara-gara surat terbuka atau apa gitu. Nah, disitulah banyak juga dan mendapatkan hal-hal kayak gitu. Nah, sebelum itu aku sempat jadi koordinator lapangan SKM. Di situ juga yang ngebuat mindset kalau mahasiswa itu masih bisa bergerak, mahasiswa itu masih punya peranan, mahasiswa itu masih bisa berdampak kayak gitu. Jadi setelah aku menjalani kehidupan kemahasiswaanku, akhirnya itulah yang ngebangun ini kayaknya masih banyak yang bisa diubah, masih banyak yang bisa diperbuat gitu melalui jalur ini. Nah, kan selain keluarga kan tadi pergaulan kan Kak. Pergaulan tuh lebih ke organisasi maupun teman-teman Kakak gitu kan. Nah, selain itu kan juga ada tim sukses. Nah, bagaimana nih kontribusi tim sukses tuh dalam kemenangan Kakak gitu. Wah, luar biasa banget sih tim suksesku kemarin ya, promotor dan tim suksesku. Pokoknya aku kan menamakannya tim Super Asik. Nah, tim Super Asik ini kalau menurutku benar-benar maksudnya mereka adalah orang-orang yang
bisa bukan mengeluarkan ya, memperlebar dengan sangat lebar zona kenyamanan aku gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman tahu, maksudnya aku tuh dikenal sama orang-orang tuh adalah pribadi yang cukup kaku, cukup apa segala macam. Nah, mereka tuh melihat sebenarnya dari dari timku ini, dia melihat kalau kakak tuh sebenarnya kalau udah deket sama orang nggak kayak gitu kak gitu. Itu tuh cuma sama orang baru doang kayak gitu. Nah, terus mereka udah berkali, ayo kak, kakak bisa mengeluarkan sisi itu gitu. Jadi timku itu nggak mau membuat-buat hal yang bukan dalam diri aku gitu, tapi dia mau mengeluarkan apa yang ada dalam diriku, cuma itu tertutup gitu loh. Maksudnya itu nggak kelihatan kalau sama orang baru atau sama orang segala macam, padahal sebenarnya itu hal yang dibutuhkan juga gitu. Nah dari situ mulai kayak pengembangan kepribadian, terus internalisasi di dalam tim juga, terus juga ada kejadian-kejadian kan yang dialamin kan, dari mulai dulu nggak lolos verifikasi pertama kali, terus dari mulai capeknya kita bermalam-malam kajian, sampai didiskualifikasi, sampai balik lagi ke ranah pemira. Itu bener-bener membuat aku yang punya pengalaman yang benar-benar membentuk kepribadian sih, padahal waktunya singkat gitu sebenarnya gitu. Terus kalau bahas tentang yang sempat didiskualifikasi itu tadi, sempat didiskualifikasi tapi akhirnya Kongres memutuskan untuk pemiranya tetap jalan dan pada akhirnya Andalah yang keluar jadi pemenang. Gimana sih perasaannya waktu itu? Wah. Belum lagi fenomena yang terpilih justru yang unggul suaranya itu adalah orang yang sempat didiskualifikasi gitu. Padahal kandidat yang lain tuh sempat tuh. Benar. Maksudnya ini ya, dia tetap cukup bertahan unik ya. gitu kan. Nah, jadi tuh pas pertama kali di dis, aku sih bingung ya. Jadi waktu itu kejadian itu aku lagi di Salman juga waktu itu, lagi subuh-subuh lah, pagi-pagi abis segala macem, abis kajian terus aku ke Salman, baru aku tidur sebentar, pas aku bangun tuh udah chatnya banyak tuh. Tiba-tiba udah aja siang keputusan di dis. Nah, itu pertama kali aku mikir saya kayak, wah ini emang jalan Allah banget nih gitu. Maksudnya kayak emang sesulit ini kayaknya gitu, harus kalau pengen jadi orang ya gitu, emang kayaknya harus sesulit ini. Dan aku tuh waktu itu sempat mengusahakan banyak hal sebenarnya, maksudnya dari mulai ke lebih kongres, keliling ke kahim-kahim, maksudnya aku jaring orang-orang yang sepemikiran sama aku gitu, kalau tentang kasus ini ya, supaya ya ini sebenarnya nggak masih banyak loh, bukan cuma pihak calon, tapi juga ada pihak-pihak lain yang sebenarnya ikut bertanggung jawab terhadap kejadian ini, dan ada juga ya secara objektif peraturan yang salah waktu itu. Jadi aku kayak ngebawa isu itu. Cuma kelihatannya emang Allah juga yang membuat itu semua usaha tidak berhasil, dan maksudnya itu juga tapi yang membuat turning point dari tim, internalisasi tim sangat-sangat tinggi jadinya. Terus kayak orang-orang jadi punya pandangan baru terkait semuanya gitu, karena semuanya kerja akhirnya. Meluaslah gerakan-gerakan yang ada di tim sukses. Akhirnya udah beres kan, aku sempat down ya sebenarnya, kayak ya udahlah aku kayak ikhlas aja gitu. Ikhlas aja ini mau kayak gimana, karena aku udah mengusahakan sebaik-baiknya. Dan waktu itu kalau teman-teman tahu, aku sempat liburan bareng tim waktu itu. Bareng tim tempat liburan ke Wonosobo. Jadi emang aku sengaja karena satu akan sulit lagi ketika liburan sendiri-sendiri. Terus kedua emang aku mikirnya ini bisa jadi turning point banget, dan ini momentual lah gitu. Ini kalau aku tanggap momen, ini akan jadi momen yang sangat baik gitu. Ternyata benar, ketika aku melakukan hal tersebut, pas balik ke kampus, timku tuh udah sangat-sangat siap gitu loh buat ibaratnya kayak kembali ke medan perang kayak gitu. Terus ya udah dari titik itulah kita mulai keliling-keliling lagi, keliling himpunan, ketemu kongres dan segala macem, sampai akhirnya digolin kan. Walaupun sebenarnya sejujurnya ya, maksudnya aku agak sedikit kecewa terhadap proses persidangan dan lain-lain. Maksudnya pengambilan keputusan yang menurutku agak sedikit tidak tepat. Tapi ya sebenarnya secara overall aku ngerasa ini jalan yang emang harus dilaluin sih. Dan pesan-pesan yang maksudnya banyak banget pesan-pesan yang dialamin emang tim sesku ya terutama, dan simpatisan aku bilang kalau wah kak kayaknya aku nggak salah milih orang gitu. Karena ya ternyata emang aku percaya kalau pemimpin itu emang yang paling susah jalannya gitu. Kalau dia mudah, dia akan jadi pemimpin yang biasa aja kayak gitu. Gitu sih. Mari kita mulai wawancara kita ini dengan membahas hasil pemira kemarin, Kak. Kalau kita melihat angka yang ada itu, excitement massa terhadap pemira yang terakhir ini bisa dikatakan turun, Kak. Kalau kita mau minta bukti,
saat pemira tahun lalu, saat terpilihnya Kak Dika itu hanya diperoleh data 6.193 suara. Sementara di pemira tahun ini hanya 4.015 suara yang masuk. Jadi bisa dikatakan turun nilainya. Sementara jumlah mahasiswa ITB sendiri kita tahu lebih dari 10.000 orang gitu ya. Bukankah sebetulnya pemenang sebenarnya dari pemira ini adalah orang-orang yang golput, bukan Kakak? Oh iya, bisa jadi ya. Ini langsung aku tanggapin. Iya. Kalau buat aku sebenarnya ya begini sistem demokrasi gitu. Emang akan ada kaum yang bisa jadi ya kaum minoritas yang dominan dan memenangkan sistem. Ada juga justru kaum mayoritas yang tidak dominan dan justru tidak memenangkan sistem. Tadi yang kamu bilang kayak golput atau misalkan kayak memenangkan tim lawan dan segala macam, itu kan dia kaum minoritas kan sebenarnya. Tapi dia pemenang sebenarnya karena jumlahnya lebih banyak dari total keseluruhan. Nah, kalau dalam sistem demokrasi itu seperti itu sebenarnya. Akan terjadi di mana-mana sebetulnya hal yang demikian. Dan kalau aku pribadi ya, selama kita masih menganut sistem ini, ya itu akan jadi masalah selama proses keberjalanan ke depannya. Tapi secara legitimate, selama tidak diatur, itu sebenarnya legitimate kayak gitu. Kalau selama kita masih menganut sistem ini ya, gitu. Cuma mungkin itu ya sih akan banyak tantangan kelihatannya ke depannya karena melihat angka yang kemarin juga gitu. Kita mulai mengerucut lagi, kita menganalisis persebaran suara yang masuk ke pemira ya Kak. Kalau kita menganalisis angkanya, kontribusi mahasiswa TPB ini bisa dikatakan sangat besar. Yang mahasiswa TPB yang memilih totalnya adalah 1.031 orang. Ada 1.031 suara yang masuk. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan setidaknya tiga angkatan ke atas, 2015 ke atas, itu jumlah suara mereka adalah 2.642 suara. Jadi bisa dibilang kalau dibandingkan antara suara TPB dengan suara mahasiswa tingkat atas itu hampir 50% persentasinya. Ini artinya bisa kita simpulkan bahwa kontribusi mahasiswa TPB itu sebetulnya sangat besar ya. Tapi menurut Kakak itu kenapa sih kok seolah-olah mahasiswa TPB itu lebih mudah dipengaruhi daripada mahasiswa himpunan? Ini pertanyaan tiap tahun ya sebenarnya. Ya kalau aku ya mikirnya karena teman-teman TPB ya ini maksudnya ini buat apa kita semua juga. Sebenarnya menurutku justru malah lebih baik karena dia benar-benar tidak punya nilai yang saklek terhadap dirinya, belum punya lah maksudnya. Beda sama teman-teman di himpunan, di jurusan yang benar-benar dia punya budaya, dia mengembangkan, dia ikut turut campur di sana di dalam budaya-budaya himpunan gitu. Bisa jadi nih ketika aku menang di zona tertentu, bisa jadi itu karena cocok budayanya. Entah karena memang dia terbiasa belajar seperti itu atau berdiskusi dengan cara seperti itu, secara sosok cocok gitu. Kan di zona tertentu atau di himpunan tertentu nggak cocok. Kenapa? Karena bisa jadi budayanya nggak cocok kayak gitu loh sama dia dan dia udah punya pembanding akhirnya dengan himpunan dia yang mungkin dianggap ideal kayak gitu loh. Akhirnya nggak cocok kan? Ya udahlah daripada saya milih juga saya nggak cocok dengan orangnya atau mungkin juga nggak cocok sama segala macamnya, ya udah lebih baik saya nggak memilih. Itu perspektif dari teman-teman himpunan saat ini, bukan saat ini saja sih dari dulu gitu. Karena dia udah punya idealnya seperti apa. Sedangkan teman-teman TPB yang saya lihat karena dia banyak masih cek ombak gitu ya di unit, di lembaga-lembaga lainnya sehingga teman-teman TPB ini belum punya nilai yang saklek sebagai pembanding kayak gitu. Kalau aku sih melihatnya kayak gitu ya. Jadi makanya partisipasi mereka pingin tahu nih maksudnya dengan rasa keingin-tahuan yang cukup tinggi dan tanpa nilai yang saklek akhirnya mereka lebih baik ya udah saya memilih kayak gitu loh. Dan terutama di tingkat 1 ya. Di tingkat 1 kan pasti keingintahuan tuh sangat-sangat besar kan. Itu sih mungkin yang menurutku jadi sebuah pendorong gitu untuk teman-teman TPB memilih dan jumlahnya lebih besar dibanding teman-teman jurusan. Berarti Kakak percaya dong kunci kemenangan Kakak di pemira ini adalah mahasiswa TPB? Kalau kunci sebenarnya enggak juga karena zona-zona lain turut berkontribusi terhadap suara dari pemira kemarin ya. Cuma bisa jadi itu adalah suara yang ibaratnya kayak paling besar lah sebetulnya disumbangkan di semua zona kayak gitu. Kalau dibilang kunci sebenarnya enggak juga karena semuanya memberikan sumbangan yang cukup besar juga gitu. Tapi kalau
kakak bilang mahasiswa TPB bukan kunci kemenangan, kalau kita lihat data nih ya kak, dari persebaran suara per fakultas atau jurusan, 4 dari 5 peringkat teratas itu dari mahasiswa TPB loh kak. Apalagi kalau lihat dari latar belakang kak sebagai mahasiswa FTTM ya. Mahasiswa FTTM itu peringkatnya peringkat 2 dari 10 tertinggi loh kak. 71,34% dari mereka itu menyuarakan hak pilihnya. Masa kakak masih memungkiri sih kalau mahasiswa TPB itu yang menjadi kunci kemenangan? 4 loh kak. Karena gini, ketika aku bilang adalah sebuah kunci, apakah yang lainnya bukan sebuah kunci gitu kan? Kunci kemenangannya ya semua pemilihnya kalau menurut aku. Jadi bukan semata-mata teman-teman TPB atau teman-teman di jurusan atau zona-zona tertentu kayak gitu. Soalnya ya kunci kemenangannya ya semua pemilih. Kalau kau hanya mendikotomikan yang kunci adalah teman-teman TPB, sedangkan yang lainnya bukan, ya apa yang lainnya sebagai pemilih gitu? Dia punya status apa kayak gitu? Maksudnya aku tidak menjadikan sebenarnya teman-teman TPB ini cukup berbeda lah dengan teman-teman yang pemilih lainnya. Justru harusnya teman-teman TPB ini sama dan mereka bukan sebatas kunci, karena kuncinya adalah mereka semua gitu, si pemilih-pemilih ini. Nah, bicara tentang total suara itu ya, kakak berhasil memborong 2.450 suara, bandingkan calon nomor 1, Kak Adit, hanya 1.557 suara. Selisihnya hampir 1.000 suara sendiri. Kira-kira kenapa sih, daya tarik apa sih yang kakak punya? Jadi yang bisa membuat kakak itu dapat vote dengan selisih keunggulan yang cukup banyak itu. Oke. Jadi kalau aku ya melihat sebenarnya yang terjadi di masa kampus, aku sih maksudnya kalau aku lihat mereka nggak menilai yang benar-benar wah banget lah, nggak gitu. Tapi masa kampus menilai berdasarkan satu pendekatan kultural yang dilakukan, karena nanti ketika teman-teman mulai berkecimpung lagi lebih dalam di dunia kemahasiswaan, pendekatan kultural itu adalah pendekatan yang sangat-sangat efektif dilakukan di ITB. Tapi itu adalah pendekatan yang sangat berat. Kayak gitu. Aku ngedatengin 38 dari 41 himpunan. Emang aku minta maaf dah buat 3 himpunan lainnya yang belum aku datengin. Tapi masaku pasti ngedatengin, maksudnya timku pasti ngedatengin di sana. Tapi 38 dari 41 himpunan. Jadi aku ngerasa aku udah cukup lebih berusaha kayak gitu loh sebenarnya untuk melakukan pendekatan kultural kayak gitu sebetulnya ya, yang pertama. Terus yang kedua, kalau entah maksudnya apakah sebenarnya ini masih relevan atau tidak, tapi kemarin ketika kita melihat atau exit poll P3 ya, yang jadi nomor satunya, ini koreksi saya kalau salah ya, yang jadi nomor 1 pertimbangan untuk memilih adalah sosok. Bener nggak ya? Bener ya? Sosok. Dan kalau saya mencoba menganalisis sedikit, sosok saya di masa banyak itu terbentuk ketika OSKM, ketika saya jadi koordinator lapangan. Karena sebagai koordinator lapangan itu akan sering sekali keliling himpunan, ya kan, keliling himpunan, terus dia akan sering sekali ketemu pasukan-pasukan yang jumlahnya ribuan gitu, semua pasukan ditotalin jumlahnya mungkin hampir 2.000 gitu kalau ditotalin. Itu baru tingkat 2014 2013, belum lagi keliling-keliling himpunan di 2012 gitu. Terus juga dia dimunculkan mukanya di depan TPB teman-teman angkatan 2015 gitu. Nah, mungkin kalau saya sih melihat saya dapat privilege lebih juga di situ. Karena akhirnya orang-orang melihat, oh ini adalah sebuah sosok kayak gitu loh. Entah maksudnya dia akan menilai seperti apa ya, tapi at least dia pernah melihat, oh orang ini pernah on stage gitu. Terus dia juga pernah memberikan sesuatu ke kerangka kepanitiaannya, ke perangkat-perangkatnya juga gitu. Nah, mungkin itu jadi sebuah value menurutku, edit value aku sebenarnya kayak gitu. Mungkin kalau Adit kan beda lagi ya ceritanya gitu. Sosok yang dibangun Adit sama sosok yang dibangun aku juga beda gitu. Nah, mungkin aku ngelihatnya itu sih, mungkin karena dapat privilege tersebut, sosok ya terutama, dan yang tadi itu tentang apa sih tadi aku yang pertama tuh? Ya itulah pokoknya sosok sama pendekatan kultural, aku menang di situ. Jadi aku ngerasa kayak ya mungkin itulah salah satu strategi kemenanganku gitu. Itu yang jadi poin gitu. Salah satu proker yang kakak bawa juga dalam pemilihan kemarin itu sebagai wadah mahasiswa ITB adalah TPB Berderap gitu kan. Sebenarnya apakah TPB Berderap itu meniru program Nyala Canda di Muka yang dibawa Kabinet Nyala gitu? Oh, nah teman-teman tahu ini nggak?
ibaratnya kayak Nyala Chandra di Muka itu diturunkan dari apa, sebelumnya kegiatannya apa gitu, udah pernah dengar belum? Belum. Kita tahunya sih dulu ada sistem, pasti selalu mengadakan semacam LDK gitu. Oh ya, jadi dulu ada yang namanya DDAT. DDAT itu ranahnya adalah ranah DDAT ya, ranah DDAT itu ada kaderisasi. Sedangkan TPB berderap, aku segmentasi menjadi itu adalah proyek berarti proyek yang dilakukan dari TPB oleh TPB untuk TPB kayak gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama, kita tidak bisa memungkiri di sistem KMITB hari ini, teman-teman TPB belum punya lembaga formal sebagai basisnya. Andaikan ada unit yang dimasuki oleh teman-teman TPB, itu tidak bisa dibilang menjadi basis gitu. Tidak bisa dibilang menjadi basis. Otomatis teman-teman TPB masih dalam naungan kabinet KMITB gitu ya. Terutama Kementerian TPB-nya. Nah, untuk itu sebenarnya saya melihat gimana caranya nih sebenarnya teman-teman TPB yang belum punya lembaga formal tadi atau basis masanya TPB ini bisa punya suatu karya, suatu produk kayak gitu. Jadi itu sih yang dari aku pikirin, karena selama ini tuh kelihatannya kayak ada missing link gitu loh antara TPB sama teman-teman yang udah masuk ke himpunan atau masuk ke jurusan. Karena teman-teman yang masuk ke himpunan atau jurusan dia ada senator, ada eksternal, informasi sangat-sangat lancar. Sedangkan teman-teman TPB tuh seberat itu loh untuk mau berkarya lebih atau untuk mendapatkan informasi lebih. Bahkan kalau misalkan aku bilang nggak banyak juga yang tahu penyikapan KMITB kayak gitu dari teman-teman TPB. Kenapa? Karena itu pelibatannya yang kurang gitu. Kalau dibilang meniru sebenarnya enggak, karena Nyala Chandra di Muka kan bentuknya adalah kaderisasi dan diklat terpusat. Kalau TPB berderap, dia adalah sebuah berarti kayak suatu proyek gitu, proyek yang dilakukan oleh teman-teman TPB kayak gitu sebenarnya. Dan harapannya menjaring sebanyak-banyaknya teman-teman TPB kayak gitu. Berarti ini kedepannya mungkin sistem KM bakal berubah gitu ya Kak? Bakal ada mungkin basisnya namanya TPB berderap gitu kedepannya. Kalau ini berhasil gitu. Kalau ini berhasil bisa jadi kayak gitu. Kayak sebenarnya kita ngeliat AMI, Ya. AMI kan itu basis paguyuban. Lama-kelamaan AMI pun akan berubah bisa jadi forum gitu, sebuah forum. Nah harapannya TPB pun juga kayak gitu. Ketika ini berhasil, dia pun akan menjadi sebuah forum sebenarnya gitu. Dengan dasarnya sebuah kegiatan kayak gitu loh. Berarti apa basis yang Anda maksud itu basis yang setara dengan himpunan atau bagaimana Kak? Kalau aku bisa bilang ya bisa setara gitu sebenarnya. Karena kan nggak ada yang, kalau sistem KMITB kan nggak ada yang lebih tinggi atau lebih apa ya. Bahkan kabinet KMITB pun sebagai koordinator kayak gitu. Berarti nanti kedepannya juga bakal ada senator dari TPB berderap gitu. Nah, kalau misalkan harapan nih, ini baru harapan saya. Harapan saya kayak gitu ke depannya. Soalnya saya melihat penyikapan yang dilakukan KMITB sekarang masih dalam untuk TPB ya, itu masih susah sekali gitu untuk menarik aspirasi dari teman-teman TPB, untuk mau memberikan informasi juga ke teman-teman TPB kayak gitu. Mari kita coba breakdown lagi visi misi sama proker Anda yang sempat digembor-gemborkan ya Kak. Yang pertama, suar pergerakan super KMITB. Kakak pernah bilang kalau ITB itu ingin bergerak keluar, KMITB itu ingin berkarya keluar kampus, itu yang diperbaiki adalah internalnya terlebih dahulu, termasuk menggerakkan mahasiswa itu supaya bisa membuat pergerakan-pergerakan kecil yang nanti kemudian KMITB itu yang mensinergikan gitu ya Kak. Sementara di kabinetnya Kak Dika itu menggembor-gemborkan sinergisasi lembaga-lembaga, tapi itu juga bukan hal yang mudah. Sementara isu-isu di dalam kampus ini juga gak sedikit bisa dibilang gitu ya. Sementara kakak sendiri nanti masa jabatannya juga maksimal 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya. Kira-kira kakak percaya gak sih program suara pergerakan ini bisa berjalan tepat waktu? Oh gitu ya, jadi ini mungkin aku sedikit meluruskan dulu ya. Suara pergerakan itu kan fungsinya tadi adalah sinergisasi. Dan kalau teman-teman tahu Student Summit itu sebenarnya udah berjalan dari tahun sebelumnya. Tapi dievaluasi dan suara pergerakan ini adalah branding baru lah ibaratnya dari Student Summit yang selama ini ada. Kayak gitu. Jadi harapannya nanti ketika suara pergerakan ini dijalankan, kita benar-benar bisa punya bukan kontrak ya, kita bisa bilang kayak kita punya hitam di atas putih yang jelas bagaimana sebenarnya peran sebuah himpunan, bagaimana peran sebuah kabinet, bagaimana peran unit atau lembaga-lembaga lain yang tergabung kayak gitu. Contohnya ya, misalkan aku pragmatis ya. Aku mikir kayak gini, selama ini nggak ada pembagian peran yang jelas kepada semua himpunan-himpunan. Kalau teman-teman tahu di sini
pernah tahu kan ya kalau ada yang namanya rumpun kajian. Ada rumpun energi, rumpun mineral, itu kan adalah motor kajian selama ini KMITB kan, sampai ngasilin buku, sampai ngasilin apa segala macam kan dari mereka sebenarnya. Dari rumpun-rumpun ini infrastruktur, terus ada kesehatan dan lain-lainnya. Nah, sayangnya karena kemarin aku di sosial politik sangat-sangat erat kaitannya dengan rumpun kajian ini, dan aku menilai potensi yang besar dari rumpun kajian belum mampu dimaksimalkan. Kenapa? Karena himpunan-himpunan di dalamnya tidak diberikan peran yang sesuai kayak gitu. Nah, makanya di Student Summit kali ini, atau yang aku branding baru jadi suara pergerakan KMITB ini, harapannya mereka benar-benar tahu sebagai apa sih sebenarnya peran mereka di dalam rumpun kajian ini misalkan, atau rumpun praktis. Kayak misalkan, aku ambil contoh ya, misalkan HME, HMM sama apa membuat suatu aliansi rumpun praktis. Dia mau membuat suatu apa, ibaratnya kayak suatu karya gitu, dengan HMFT juga misalkan, suatu karya. Nah, ini kan sebenarnya harus punya secara kelembagaan ya, harus punya yang namanya hitam di atas putihnya gitu. Siapa yang akan jadi koordinator? Siapa yang akan membantu mengelola di segi sini? Siapa yang membantu mengelola segi sini kayak gitu. Ibaratnya gambaran nanti akan kebentuk aliansi-aliansi tadi gitu. Di energi siapa? Misalkan Patra menjadi koordinatornya di tahun ini. Terus di koordinator media misalkan ada unit Persma yang tahun ini menjadi koordinatornya misal. Terus di unit kajian misalkan ada MG misalkan tahun ini yang menjadi koordinatornya. Nah, itu aku juga lagi berkoordinasi juga sebenarnya sama teman-teman dari Kongres. Harapannya itu bisa dikeluarkan sebagai tab gitu, supaya lebih jelas lagi produk hukumnya kan. Bentuk pertanggungjawabannya pun juga ada kayak gitu. Nah, harapannya kayak gitu. Ketika emang itu tahun ini misalkan arah geraknya udah bisa dibentuk ya, infrastruktur pergerakannya seperti itu, harapannya tahun depan tuh udah settle dan siap bergerak kayak gitu aku mikirnya. Nah, kalau tadi kakak mungkin masih melibatkan himpunan-himpunan atau unit-unit yang ada di Ganesha. Nah, gimana dengan mahasiswa di Jatinangor dan mungkin di tahun depan di kampus Cirebon? Bukannya kan kita tidak bisa memungkiri bahwa jarak itu juga menjadi penghambat gitu ya. Bagaimana Anda menghadapi permasalahan yang semacam ini, Kak? Yang pertama itu kalau melalui platform saya itu dijawab pertama melalui struktur. Organogram yang saya bawa ada yang namanya Gubernur Jatinangor atau Gubernur multikampus. Harapannya dengan adanya perwakilan di daerah sana itu bakal menjadi sebuah ibaratnya kayak suatu penghargaan tersendiri gitu. Terus yang kedua, ada perhatian khusus terhadap daerah-daerah di luar Ganesha kayak gitu. Aku mikir ya, karena permasalahan di Jatinangor beda banget sama permasalahan yang ada di Ganesha. Ini mungkin teman-teman yang nangor di sini bisa cukup paham. Permasalahan di Ganesha mungkin udah kalau di taraf Maslow ya, itu udah di tingkat atas aktualisasi diri. Makanya yang permasalahannya adalah gimana freedom of speech itu diterapkan di kampus Ganesha, di kampus ITB, terus gimana caranya sistem KMITB dan segala macam. Sedangkan teman-teman di Jatinangor, permasalahan yang timbul itu masih permasalahan taraf kesejahteraan kayak gitu. Dari mulai sekre, terus dari mulai dia gimana aturan berkegiatan, terus LK, terus juga TPB Cirebon dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya dua hal yang paling aku soroti dari Jatinangor dan Cirebon adalah kaderisasi sama kesejahteraan mahasiswanya gitu. Jadi makanya perlu ada perhatian khusus di sana sehingga dijawablah melalui organogram kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku dan tim ya. Oke. Selanjutnya eksplorasi, Kak. Banyak yang bilang kalau proyek eksplorasi yang digembor-gemborkan ini gak ada bedanya sama eksplorasi FTTM. Bahkan ada juga yang mengatakan eksplorasi itu sebetulnya sama aja dengan pengmas yang dilakukan oleh kabinet sebelumnya. Apa sih yang membuat eksplorasi ini beda dengan program-program yang dianggap orang itu serupa? Oke, nah kalau pengmas sebelumnya berfokus dan menitik beratkan kepada kabinet KMITB sebagai problem solvernya. Nah, dari titik inilah sebenarnya yang aku evaluasi. Karena sebetulnya kabinet KMITB sebagai koordinator itu bisa saja sebenarnya turut serta menjadi problem solver, tapi ketika kita menjadi problem solver, workload akan sangat berat dan pemberdayaan kepada lembaga-lembaga di sekitarnya itu akan sangat-sangat minim. Kayak gitu. Nah, eksplorasi ini sangat-sangat beda sebenarnya sama
ekspor aksi FTTM. Namanya sama karena copyright ya saya yang bikin. Nah, jadi kalau dulu itu benar-benar hanya sebatas pengmas, penyelesaian permasalahan, infrastruktur waktu itu, terus pembagian sembako, terus ada kegiatan bersama masyarakat, ada juga sekolah sains waktu itu. Nah, cuma ini beda karena taraf kita itu sudah bukan lagi di level kemasyarakatan yang seperti itu kayak gitu loh. Akan banyak permasalahan-permasalahan lain yang ditimbulkan. Nah, fungsi dari eksplorasi ini adalah mencari permasalahan tersebut. Justru kita sekarang udah bukan jadi problem solver, tapi kita jadi finder gitu. Jadi orang-orang yang mencari problem finder gitu. Orang-orang yang mencari sebenarnya ada permasalahan apa di sekitar ini dan kira-kira targetnya untuk di kampus lembaga mana atau aliansi mana yang akan disasar kayak gitu. Jadi eksplorasi itu ibaratnya kayak kalau saya ibaratkan kabinet KMITB itu sebagai corong kayak gitu loh. Corong dari dunia eksternal karena pasti teman-teman tahu kalau kabinet KMITB yang memiliki core bisnis eksternal ini punya jaringan sangat luas gitu dan cukup dikenal lah ibaratnya sama lembaga-lembaga di sekitar KMITB juga di luar KMITB. Jadi dengan strength seperti itu dan opportunity yang sangat besar tadi saya sebutkan, saya mikir, oh ya udah, kenapa nggak kita sekarang jadi problem finder aja dulu untuk dikembalikan ke teman-teman masa kampus ya gitu. Oke itu jadi kita coba mengkaji nih dan mempertanyakan juga sama beberapa orang-orang di Bappenas. Kira-kira ketika sebuah kampus itu menghasilkan pengabdian masyarakat sejumlah sekian dan dampaknya terhadap masyarakat itu berhasil meningkatkan sesuatu, waktu itu ada lembar kajiannya. Nah, kira-kira seberapa besar sih gitu? Seberapa besar sih pengaruh yang ditimbulkan terhadap indeks pembangunan manusianya kayak gitu. Nah, dari situ waktu itu ini salah satu alumnus kita ya. Salah satu alumnus kita bilang kalau misalkan hampir setiap tahunnya bisa jadi Indonesia itu IPM-nya meningkat sekitar 0,01 gitu. Jika ada akselerasi di dalam lembaga yang termasuk dalam perhitungan, jadi kan IPM itu kan perhitungan 3 ya. Nah, salah satunya kan lembaga pendidikan. Nah, ketika ada akselerasi di sana, itu bisa meningkatkan, dia bilang gitu, sampai 0,05 kayak gitu sebenarnya. Jadi dari situlah sebenarnya dasar kita buat ketika eksplorasi ini berhasil dijalankan sebenarnya bisa nih sebenarnya ada peningkatan IPM walaupun jumlahnya sangat-sangat kecil kayak gitu. Kan tadi kakak juga pas ngomongin ekspor aksi itu berarti artinya membutuhkan jumlah mahasiswa yang banyak gitu kan, SDM yang banyak untuk melakukannya gitu. Sedangkan kalau kita refer ke hasil Pemira gitu kan, jumlahnya aja tuh yang berpartisipasi dalam memilih kakak aja tuh turun gitu. Sebenarnya strategi apa yang mau kakak pakai untuk biar menggayat nih orang-orang yang mungkin awalnya redup gitu semangat mahasiswaannya gitu. Oke. Aku mungkin sedikit komentar ya tentang 25% total pemilih. Kalau aku menilai sebenarnya salah satu penyebab ya 25% karena bukan semata-mata karena pemiranya karena ini komposisi menurutku. Jadi ini campuran gitu, campuran keadaan. Pertama karena habis libur. Nggak ada selama liburan ibaratnya kayak media-media menggembar-gemborkan lagi gitu. Tiba-tiba kalau teman-teman lihat mungkin di awal Pemira itu baru ada 2 hari atau 3 hari bahkan 2 hari sebelum dari pemilihan dimulai kayak gitu. Sayang kan ketika orang-orang tuh baru tahu udah mulai pemilihan lagi ya, bahkan ketika hari pemilihan itu masih ada yang tanya sama saya, lah lu bukannya udah kepilih kayak gitu atau kemarin lu kan di dis kayak gitu. Jadi informasi seperti itu yang nggak banyak orang tahu gitu kayak gitu sih. Maksudnya kalau yang saya lihat belum tentu juga ketika emang secara legitimasi benar ya 25% kayak gitu. Tapi secara partisipasi menurut saya belum tentu ketika kita bisa bilang orang-orang itu tidak memilih karena mereka benar-benar memang tidak mau memilih gitu. Karena menurut saya kalau waktu diskusi bareng Adit juga ya, ketika kita dulu dilakukan pemilihan di bulan Desember, saya yakin hasilnya bisa lebih besar daripada itu karena orang-orang semuanya semangat, punya semangat yang sama, terus dia melihat seru nih, naik turun dan segala macam kayak gitu. Jadi gejolak atau dinamika dalam kampus pun terjadi. Sedangkan ketika sekarang kan udah redup, ada 1 bulan libur loh gitu. 1 bulan libur, mungkin teman-teman nggak akan ingat sebenarnya apa yang saya bawa secara pribadi gitu, atau Adit bawa. Ya akhirnya pemilih pun akhirnya bingung kan akhirnya menentukan seperti apa dengan isu-isu yang berkembang dan segala macam. Wah ya udahlah, lebih baik saya bingung juga, mendingan gak usah milih. Terus ditambah teknis
yang kayak gitu kan kemarin kan keliling-keliling dan segala macam nggak stay. Ya, orang-orang belum biasa aja dengan cara seperti itu. Gitu sih. Ya kalau saya menilai sebenarnya kayak gitu ya. Tapi kalau kembali ke strategi, harus nih tetap diusahakan. Walaupun saya nggak bisa metain ya sebenarnya mana lembaga-lembaga yang saya kalah di situ. Karena kan sistemnya zona kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan sistemnya lembaga nih. Misalkan kalah di HMIF misalnya. Atau saya misalkan kalah di HMP misalkan. Nah itu kan saya bisa ibaratnya punya strategi khusus kan. Saya bisa ngunjungin HMP terlebih dahulu. Saya bisa pendekatan kultural lebih dalam kayak gitu. Terus bisa memprioritaskan peran kepada HMP dan lain-lain kayak gitu kan sebenarnya strategi-strategi khusus. Cuma karena sekarang sistemnya zona, jadi sebenarnya saya agak sedikit kesulitan untuk memetakan. Walaupun saya bisa melihat maksudnya zona mana yang menang tipis, kayak zona timur menangnya tipis ya kan. Berarti HMP suaranya banyak banget ke Adit kayak gitu kan. HMP, SHPPK itu akan sangat-sangat banyak ke Adit. Nah, itu sih sebenarnya yang strategi-strategi khusus yang saya pertama harus mendekatkan kultural dulu ke mereka, terus pemberian prioritas peran, terus ketiga ya emang gimana caranya saya sebagai individu, sebagai K3M atau presiden membuktikan kapasitas saya kepada mereka kayak gitu. Itu sih kalau strategi khusus ya. Tadi mungkin kultural udah, teknisnya juga saya memprioritaskan peran. Yang ketiga secara individu saya harus membuktikan kayak gitu. Berarti artinya Kak Adi juga akan berusaha untuk merangkul lagi gitu kan ke himpunan-himpunan atau mungkin ke lembaga-lembaga yang mungkin asumsinya gitu belum mendukung sepenuhnya gitu. Gimana sih progres penyusunan kabinet sampai sekarang? Oke, nah pertama kali abis kepilih, saya langsung ngebentuk tim transisi. Tim transisi ini isinya adalah orang-orang yang pernah ada di kabinet, tim saya, terus juga orang di luar tim, ada juga yang timnya Adit, ada juga Kahim 2014 dan segala macam ya. Maksudnya tujuannya adalah supaya orang-orang terlibat. Maksudnya ketika ada seorang Kahim 2014 dia tahu proses perekrutan, proses apa segala macam tuh melalui proses yang seperti apa sih kayak gitu. Nah, dan ada kabinet sebelumnya supaya mereka memberi saran lebih baik orang yang seperti ini atau orang yang begini dengan arahan yang seperti ini kayak gitu. Dan komposisi tim itu benar-benar banyak banget pertimbangan. Tim transisi ini udah kebentuk ketika sekitar 2 hari lah setelah aku terpilih. Jadi 1 hari itu aku langsung bilang hari besok ya aku langsung nyari tim transisi. Hari berikutnya lagi langsung kebentuk. Terus tim transisi inilah yang ngebantuin aku buat nyari Menko dulu sampai sekarang. Dengan timeline, kita juga udah ngebentuk timeline ya. Sampai kapan kira-kira bakal inaugurasi, bakal student summit, bakal inaugurasi KMITB dan lain-lain gitu. Nah itu, sampai sekarang sih yang aku udah propose dan mengiyakan baru 3 orang Menko. Sisanya udah dipropose, tapi masih belum mengiyakan kayak gitu. Kan tentunya kabinet ini mencerminkan juga visi misi yang dibawa oleh kakak kan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kabinet Anda nanti berbeda dengan kabinet-kabinet yang sebelumnya? Oke. Kalau menilai dari perbedaan ya, tadi yang mungkin saya bilang harapannya si Suara Pergerakan KMITB ini bisa ya menjadikan kabinet KMITB sesungguhnya sebagai koordinator. Jadi makanya ada pembagian peran yang jelas itu mungkin satu beda karena di tahun ini itu tidak dilakukan. Ada rumpun-rumpun, tapi rumpun itu dibiarkan untuk mengelola dirinya sendiri gitu. Harapannya sebenarnya di tahun ini kita lebih jelas lah gimana sih struktur. Kan di dalam kabinet udah pasti jelas ya, Menko, Menteri, tapi ada juga harus struktur se-KMITB yang dibagikan semata-mata demi ya ini kita satu KMITB loh gitu. Kita harus punya juga bentukan sinergisasi sendiri kayak gitu sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat arah geraknya saya memang masih mayoritas ke sosial politik sebenarnya. Akan masih banyak ke sana, eksternal lah ibaratnya ya. Cuma fokus ke sosial kemasyarakatan itu akan juga ditingkatkan. Makanya tadi program-program seperti eksplorasi itu mau nih sebenarnya dikembangkan lagi kayak gitu. Jadi perbedaannya sekitar dari problem solver tadi ke problem finder kayak gitu yang pertama. Terus juga saya ingin coba banyak menginisiasi rumpun-rumpun praktis. Jadi bukan hanya kajian yang teoritis yang KMITB bisa berikan, tapi juga ada produk prototype atau apapun yang bisa kita hasilkan dengan nyata kayak gitu. Tapi secara kelembagaan, karena secara personal udah banyak gitu sebenarnya teman-teman ITB kan. Tapi secara kelembagaan masih minim sekali sebenarnya peran serta lembaga-lembaga untuk memiliki produk yang jelas gitu. Itu sih sebenarnya yang aku
coba kembangkan ya di tahun ini sebenarnya arah geraknya. Waktu hearing TPB, kakak pernah ditantang nih. Berani nggak ngangkat menteri dari TPB? Entah Kak Ardi atau Kak Adit mengatakan boleh-boleh saja asal punya kualitas. Sekarang kita kasih kesempatan untuk memberitahukan yang sebenarnya. Ini hal yang baik atau hal yang konyol sih sebetulnya? Sebenarnya menurut saya ini nggak ada hal yang buruk sebenarnya menurut saya ya. Kenapa? Karena pertama, kalau memang orang-orangnya, saya sudah pernah bertemu nih sebenarnya. Ketika saya dulu TPB, ada loh teman saya yang punya kapasitas menurut saya bahkan ya melebihi dari tingkat 3. Karena dia udah memulai dari SMA kayak gitu. Jadi saya tahu persis, maksudnya saya tahu persis ada loh bisa saja ada probabilitas orang yang seperti itu gitu, yang punya pengalaman lebih, bacaan bukunya juga lebih besar dibanding lebih banyak dibanding teman-teman yang udah lebih senior gitu. Gitu. Jadi saya sebenarnya nggak menutup kemungkinan ketika emang ada orang yang mau ya sebenarnya untuk mengajukan diri menjadi seorang menteri TPB. Makanya ketika pas hearing, baik saya maupun Adit berucap hal yang sama. Ketika memang ada orang yang punya kapabilitas tinggi dan mau untuk jadi menteri TPB, silahkan gitu. Kan tadi mengajukan kan Kak, sedangkan perlakuan ke Menko yang lain itu kakak menawarkan gitu, kakak mencari gitu. Itu beda sama Menko. Ini menteri kan ya TPB. Menteri itu mayoritas juga selain kita tarik, ada juga yang mengajukan kayak gitu loh. Karena tataran menteri adalah fungsional. Beda sama Menko yang tatarannya koordinator kayak gitu kan. Karena tataran koordinator mempertimbangkan komposisi terhadap saya juga. Dia juga harus punya skill manajerial yang baik dan segala macam. Menteri adalah ranah fungsional. Ketika kita melihat ada orang yang baik gitu misalkan, silakan aja gitu. Nah, tapi sekarang sih sebenarnya dari internal tim sendiri sempat kepikiran buat oprek menteri TPB. Sempat kepikiran. Karena setiap tahun sebenarnya menteri Senbud itu oprek kultural karena unit-unit Senbud itu pinginnya menterinya dari mereka kayak gitu, kultural. Ya kenapa enggak dibuka juga buat menteri TPB? Tapi ini masih didiskusin juga ya sebenarnya. Kayak gitu. Berarti masih ada kemungkinan nanti di kabinet ada menteri dari TPB? Bisa aja menurut saya. Okay. Terus mungkin biar, kan ini baju juga nih Kak ya, mungkin biar masa TPB itu terjelaskan gitu kan. Sebenarnya kualitas apa sih yang diharapkan dari menteri TPB gitu? Yang jelas dia tahu tentang kaderisasi dan kira-kira pas di KMITB itu seperti apa, kaderisasi itu akan bagaimana. Dan yang kedua, ya dia bisa menjelaskan sebenarnya filosofi, program-program, gambaran dia mengenai TPB, mengenai semua orang ya, terhadap dalam kerangka kaderisasi kayak gitu sebetulnya. Mungkin ini akan lebih sulit ketika yang pegang teman-teman TPB. Saya akuin aja, karena pasti belum secara kapasitas mungkin ada nih ya yang orang yang memenuhi. Tapi secara pengalaman dia akan banyak belajar. Tapi kalau memang dia ketika timku juga melihatnya kayak, oh emang orang ini cocok dibanding teman-teman yang 2013 atau 2014 gitu. Yang apa salahnya? Kalau menurutku pribadi kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Tapi tadi ya ada sedikit kesulitannya di situ menurutku. Terus tentang relasi dengan Kak Adit nih. Kan juga kakak itu sering ngadain forum bersama, ngobrol-ngobrol bareng. Kita penasaran nih, Kak Adit masuk kabinet atau enggak Kak? Wah ini kayaknya tunggu aja nih. Gak apa-apa Kak, mungkin. Kenapa? Kamu pengen tahu dia akan masuk kabinet atau enggak ya? Kira-kira sudah terpikir nggak? Maksudnya kan pasti ada pembicaraan kan dalam tim transisi tadi tuh. Kira-kira ada nih kalau kita lihat nih Kak Adit tuh kayak gini gitu. Apakah Kak Adit akan masuk? Ada kepikiran untuk memasukkan Adit gitu. Ya kembali ke Adit kan jadinya. Kalau bagaimana dengan tim suksesnya Kak Adit? Apanya nih? Ada kemungkinan juga masuk ke kabinet? Kemungkinan sebenarnya pasti ada, tapi kalau sampai sekarang belum ada nama yang kayaknya dia aja kayak gitu. Tapi udah ada beberapa orang yang propose juga. Berarti sudah dipertimbangkan juga ya. Oke. Kita ingin Kak Ardi menonton video yang sudah kita siapkan Kak. Oke, boleh. Dampak dari adanya KM, gue nggak tahu sih, gue nggak merasakan ada efeknya apa-apa. Aku kurang tahu sih dampaknya secara langsung buat aku. Tapi selama kakak kuliah di sini dampaknya KMITB buat kakak? Nggak ada. Dijawab dipertanyakan. Justru itu kita mau nanya. Dampaknya harusnya apa sih? Dari KMITB sebenarnya
Nggak ada sih. Nggak tahu kalau dari saya pribadi ya. Karena emang saya nggak terlalu berkecimpung di sana. Saya emang lebih senang di sini. Nggak taunya juga bukan karena emang KM ITB-nya seperti apa, tapi emang sayanya sendiri emang nggak tertarik gitu. Mungkin kalau dibilang menyelaraskan pergerakan ya itu sih dampaknya positif. Apa ya? Sebenarnya nggak mungkin nggak ada sih, cuman belum melihat aja. Negatifnya paling ini mungkin ya, gerakan ya, himpunan-himpunan atau organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga gitu ya, itu lebih susah untuk menyesuaikan mungkin. Kalau positifnya paling gara-gara mungkin sekarang dananya dari LK mungkin lebih ke yang student summit kemarin itu programnya kabinet kan ya, menyinergikan lembaga-lembaga gitu ya. Nah, mungkin ya itu ada ya, jadi ada organisasinya gitu lah. Dampak besar sih paling cuma ngerasain yang ini sih kemarin yang apa namanya parkir, harga parkir. Berarti ngerasain lah. Dibilang besar nggak terlalu besar sih, cuma ya gitu-gitu aja. Ya sebagai adanya KM kan perwujudan dari ini ya, istilahnya eksekutif mahasiswa kan di ITB. Jadi ya ada yang mengurus, ada yang ini, ya itu positifnya mungkin. Kalau negatifnya sih ya kayak kata orang-orang sih ya akhirnya cuma jadi IO ya, IO acara gitu. Kalau khususnya ke saya ya otomatis di kabinet yang saya ada di sana, saya kebetulan humas, jadi kalau dampaknya ke saya banyak, kayak semua program itu berdampak. Tapi kalau buat secara masa keseluruhan, menurut saya emang kurang berdampak gitu. Dari sistemnya sendiri nggak menjaminkan masanya gitu ke kabinet, atau emang masa yang menolak untuk untuk ikut berpartisipasi gitu. Jadi sebenarnya hole-nya di banyak dari sistemnya, dari masa sendiri ataupun dari yang pemangku otoritas gitu. Kalau bagi saya sendiri sebenarnya banyak, walaupun sebenarnya dampaknya lebih cenderung ke ranah nama kemahasiswaan itu sendiri. Jadi tapi kalau masalah ke individu tiap mahasiswanya itu yang mungkin masih saya pertanyakan. Jadi maksudnya ya KM ITB itu mempertahankan apa yang disebut ya secara klise peran mahasiswa secara keseluruhan ya, sebagai kemahasiswaan sebagai satu itu beda dengan kemahasiswaan dilihat sebagai individu ya. Sama kalau kita ngeliat pohon sama ngeliat satu hutan itu beda. Aktif kabinetnya cenderung waktu di tingkat 4 sih kalau begitu punya jabatannya, cuma sebelumnya cuma bantu-bantu doang. Yang saya rasain ya itu, jadi kalau misalnya saya nanti ada permasalahan dalam hal kebijakan rektorat, saya bisa menyampaikan ini ke kabinet gitu. Itu kan ketika saya di luar dari sistem kabinet itu sendiri, tapi ketika saya di dalam, hal positif yang saya rasain banget itu ya kemampuan berorganisasi saya diasah banget. Nah, kemampuan berorganisasi ini kan fasetnya banyak, kayak komunikasi, gimana cara saya bersikap sama orang lain, gimana cara saya manajemen waktu, dan yang terakhir banget yang paling terasa jaringan, baik jaringan di dalam kampus dengan mahasiswa sama mahasiswa, dengan dosen-dosen pihak rektorat maupun dengan orang-orang di luar dari kampus. Itu yang positif dari kabinet ya. Sebenarnya ini kalau saya lihat kabinet ini hampir nggak ada negatifnya. Sebenarnya gini, secara esensial kabinet ini nggak ada negatifnya, tapi ada kondisi-kondisi yang membuat mereka bersikap tidak semestinya. Jadi gitu. Contohnya dengan sistem KM ITB itu sendiri. Sistem KM ITB ini kan sangat sangat mewajibkan setiap komponen yang ada di KM ITB ini untuk berpartisipasi. Sistem ini akan berjalan tidak lancar kalau misalnya partisipasi ini ada yang kurang. Oke. Dari video tadi Kak, apa sebetulnya menurut kakak itu apa memang benar sih mahasiswa ITB itu mulai udah kehilangan kepercayaan terhadap sistem KM ITB? Oke. Nah, aku ini sih kebetulan ya aku baru ketemu sama Heri Ahmadi. Pernah dengar? Ini teman-teman di arsip-arsip. Dia tambang 72. Dia adalah presiden DEMA ketika tahun 78, aksi besar-besaran mahasiswa ITB yang waktu itu masuk di mana-mana ya. Terus juga dia karena dia alumnus saya dari prodi saya juga,
kita makanya obrolannya lebih emosional gitu. Dulu ketika Pak Heri Ahmadi menjalani prosesi di kampus ya, bersekolah dan segala macam, beliau juga bilang hal yang sama. Anak-anak ITB itu adalah anak-anak yang cerdas, sulit diatur, sulit disatukan pikirannya. Ketika udah mau menyatukan, ada aja orang-orang yang selalu nggak pingin, ya karena nggak pingin beda aja gitu, nggak pingin sama gitu pemikirannya. Sulit untuk diseragamkan. Dia selalu bilang kayak gitu. Dan dia melihat sebenarnya kenapa kita sebenarnya akhirnya bisa memobilisasi massa sebanyak itu, ribuan, waktu itu bahkan sampai 8.000 orang. Itu bisa jadi di zaman itu 4 angkatan. Untuk punya suara yang sama, menuntut hal yang sama ya. Dia bilang karena itu semua dibangun gitu. Bukan karena mereka semua butuh demo ITB ketika itu. Bukan karena mereka semua benar-benar turut merasakan apa yang menjadi tuntutan Dema ITB waktu itu, Dewan Mahasiswa ITB. Tapi dia bilang, tapi penggerak-penggeraknya berhasil menyadarkan mereka. Kalau sebenarnya masih ada kebermanfaatan yang diberikan oleh Dema ITB. Dan masih ada dampak yang akan dihasilkan ketika mereka mau berpartisipasi bersama Dema ITB. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat polanya ya, bahkan di zaman itu, yang katanya nih kemahasiswaannya kondusif banget, terus katanya kemahasiswaannya, iyalah kita dulu gampang, kayak gitu-gitu segala macam, mudah dan segala macam, itu pun sulit gitu. Dia sempat bilang ketika dia dulu masuk, angkatan 72, sama kayak sekarang gitu. Aksi, demonstrasi, terus audiensi ke pemerintah, membuat kajian, itu yang datang cuma sedikit gitu. Tapi itu semua dibangun dari mulai tahun 76, 77, 78, selama 3 tahun dibangun sehingga sebesar itu. Dan orang-orang akhirnya merasakan kayak, oh iya ternyata ada loh satu pengaruhnya sebagai pemimpin pergerakan. Kayak gitu tadi yang mungkin dari salah satu orang yang di video ya bilang kayak gitu. Itu. Tapi secara keseluruhan kalau misalkan kita bisa bilang, orang-orang ini pun nggak akan sadar ketika orang zaman dulu nyebut pemimpin-pemimpin itu adalah aktivis ya. Ini kalau kita bahas sedikit historis, aktivis itu sebenarnya bukan orang-orang yang aktif saja, tapi adalah orang-orang yang pemimpin-pemimpin orang-orang tadi gitu. Dia mampu mendinamika orang-orang di sekitarnya supaya mau bergerak bersama dia kayak gitu. Jadi kalau dulu pesan dari Pak Heri Ahmadi, ketika gerakan mahasiswa hari ini tidak berhasil atau masih buruk atau belum berdampak apa-apa, yang patut disalahkan bukan masanya kayak gitu. Yang patut disalahkan adalah aktivis-aktivisnya kayak gitu. Karena gimana pun juga penggerak-penggerak inilah yang sebenarnya harus punya sense kepada orang-orang banyak kayak gitu. Itu pertama. Jadi kalau saya mikir tadi udah disebut juga ya, maksudnya sebagai pemimpin pergerakan. Dan kenapa itu tidak dirasakan? Karena bisa jadi itu salah saya juga gitu. Atau mungkin bisa jadi salah teman-teman. Atau kita bersama semua sebagai, ini saya anggap teman-teman sebagai penggerak-penggerak juga ya, di bidang teman-teman masing-masing. Atau jangan-jangan kita semua memang tidak bisa atau tidak punya sense untuk menarik perhatian atau untuk mendinamika kayak gitu loh, mendinamika seluruh hal atau pemikiran yang ada di kampus ITB kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dibilang tadi kayak kesma dan lain-lain, kesejahteraan dan lain-lain ya, itu sebenarnya porsi himpunan kalau menurut tata cara main kita. Tapi ada kebutuhan terpusat. Contohnya apa? Advokasi melalui komisi disiplin. Terus kalau misalkan teman-teman terlibat kasus yang komisi disiplin, cuma kabinet KM ITB yang bisa untuk mengadvokasikan teman-teman gitu, mendampingi teman-teman bersama, terus memberikan hak untuk peninjauan kembali kayak gitu. Dan ini nggak diketahui sama orang-orang. Ini nggak diketahui karena yang ikut ke komisi disiplin itu nggak banyak gitu. Paling kalau bisa saya bilang dalam waktu 1 semester paling puluhan orang kayak gitu loh. Dan dialah orang-orang yang paling merasakan pendampingan, pembelaan, terus penyampaian pendapat dari dia sendiri kepada rektorat kayak gitu di dalam satu sidang kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang ketiga ya, selain tadi ada di bidang advokasi dan ditambah tadi kebijakan publik, kebijakan kampus juga. Terus yang ketiga itu teman-teman ya seharusnya nih merasakan adanya ketimpangan, misalkan contohnya ketimpangan di lembaga, terutama himpunan sih yang saya bisa bilang ya. Contohnya ada satu himpunan yang kesejahteraan mahasiswanya sangat-sangat baik. Ada satu himpunan yang kesejahteraan mahasiswanya sangat-sangat buruk. Bahkan dia nggak tahu total mahasiswa yang ada dalam himpunan itu berapa. Ada yang kayak gitu, segitunya loh. Ada yang akademiknya sangat diperhatikan. Ada yang bahkan udah mau 6 tahun aja anggota himpunannya
itu nggak tahu ada nggak sih kayak gitu, ada kayak gitu. Nah, yang punya data secara keseluruhan dari semua itu ya kabinet KMITB kayak gitu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui hal tersebut itu dicoba di apa ya, ibaratnya kayak dibantu gitu oleh kabinet KMITB. Dan balik lagi, nggak semua orang kan merasakan hal yang sama. Jadi kalau ditanya, kalau sampling ya ke mayoritas orang ya pasti akan bilang, ya saya nggak merasa dapat apa-apa kayak gitu. Pasti itu akan selalu bilang kayak gitu. Dan pasti juga itu akan jadi kasus setiap tahunnya kayak gitu loh. Karena kan pada dasarnya kabinet KMITB ini student government, ya nggak sih? Student government secara filosofi kenegaraan, maksudnya government secara filosofi kenegaraan adalah mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada di dalam negara. Dan otomatis kabinet KMITB sebagai student government-nya tadi mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut yang belum mampu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Ketika nantinya lah himpunan-himpunan sudah cukup matang, saya bisa bilang kabinet nggak perlu ada lagi akhirnya lama kelamaan karena sudah tidak dibutuhkan lagi kayak gitu. Karena udah sejajar semuanya, udah tidak ada ketimpangan. Dan saya kan berpendapat yang terakhir, kalau saya bisa bilang itu akan terus terjadi gitu. Hal-hal demikian ya, maksudnya orang tidak akan merasa manfaatnya, orang tidak akan merasa apa sih yang dia dapat, dan orang tidak akan juga bisa jadi ya, orang tidak merasa kalau ini sebagai pemimpin pergerakannya. Tapi yang pada hakikatnya yang saya lihat dan saya selama 4 tahun ini saya berkegiatan juga di kabinet KMITB dan tempat-tempat lain di KMITB, lembaga-lembaga lain, mereka ini masih punya peran yang nggak bisa ibaratnya nggak bisa dipegang sama lembaga-lembaga lain, terutama 3 peran tadi gitu, mengatasi ketimpangan, pemimpin pergerakan, dan juga yang terakhir pemenuhan kebutuhan terpusat. Itu 3 hal yang tidak mungkin bisa dipegang sama lembaga lain. Dan satu lagi saya bisa bilang kaderisasi terpusat. Nah, 4 hal lah yang seminimal-minimalnya harusnya ya itu bisa dirasakan, tapi kan tidak mungkin semua orang merasakan hal tersebut gitu. Dan ya kalau saya bisa bilang sih sebenarnya akan selalu ada gitu. Karena jumlah orang yang diberikan manfaatnya sangat sedikit, beda sama himpunan ya. Kalau himpunan emang perannya itu adalah kesejahteraan mahasiswa yang pertama dan keprofesian. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang terdekat dari masanya kan. Beda sama kabinet. Dia sebagai koordinator dan 4 fungsi tadilah yang utama dijalankan oleh kabinet KMITB. Makanya sampai kapanpun nih bisa saya bilang, kalau tidak ada momen-momen tertentu, mungkin orang-orang mayoritas akan bilang, wah sulit juga ya menentukan manfaatnya apa kayak gitu. Tapi harus tetap diusahakan, biarpun masih ada citra seperti itu. Nah, kan berarti akan menjadi tugas yang berat untuk kakak sebagai K3M nantinya untuk mengubah mindset orang-orang seperti ini, untuk menunjukkan bahwa KMITB itu sebetulnya memiliki fungsi yang besar. Nah, singkat aja dari skala 1 sampai 10 menurut kakak, kira-kira seberapa yakin kakak bisa berhasil menjalankan misi sebagai K3MITB? 1 sampai 10 ya. Menjalankan misi, kalau saya beranggapan saya punya 8 sampai sekarang. 8. 2-nya lagi adalah SDM. Berarti yang terakhir, pesan apa yang ingin kakak sampaikan buat seluruh masa itu di ITB ini? Oh ya, kalau dari saya masih punya kepercayaan sebenarnya, yang selalu saya gembar-gemborkan untuk di kampanye hearing, karena sebenarnya yang kayak saya kampanyekan itu bukan diri saya saja gitu sebagai calon pemimpin ketika itu, tapi sebenarnya sebuah filosofi, sebuah gagasan yang lebih mendasar lagi. Kalau saya ingin menyadarkan nih, seorang pemuda itu harus punya 3 hal gitu. Dia harus cinta terhadap alamnya, karena saya sebagai pecinta alam, saya sadar betul nilai-nilai di kepecintaan alaman itu bisa sangat baik diterapkan di kepemudaan kayak gitu. Dan itu bisa jadi solusi permasalahan yang ada kayak gitu. Terus dia juga harus cinta sama rakyatnya. Dia harus mau sibuk capek-capek untuk tadi mungkin pengabdian masyarakat atau mau menyelesaikan permasalahan akar rumput yang ada, penggusuran dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga, dia harus cinta sama budaya sama bangsanya gitu. Karena udah 3 ini kepegang sama seorang pemuda itu akan mau ngedrive diri dia bagaimanapun caranya, dia harus bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik dan terus bermanfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya kayak gitu. Dan
Ya kita sama-sama tahu Indonesia hari ini belum baik-baik saja gitu. Otomatis kita masih butuh pemimpin-pemimpin yang setidaknya punya nilai-nilai tadi yang kita bisa rembukin lagi nantinya. Jadi sebuah nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme kayak gitu. Dan itulah sebenarnya menurut saya adalah pemuda dengan nilai dan jiwa seperti itu adalah pemuda yang nantinya bisa jadi solusi permasalahan bangsa. Kayak gitu. Nah, untuk masa kampus harapannya semoga masa kampus punya keinginan yang sama. Sama-sama maju, sama-sama kita gerak bersama untuk jadi sesuai visi yang saya bawa. Dengan nilai gotong royong, kita menjadi suara pergerakan untuk satu Indonesia. Kalau dari saya sebenarnya pesannya itu aja untuk masa kampus. Tetap semangat dan tetap asik. Demikian wawancara eksklusif kami bersama K3M ITB terpilih 2017-2018 Ardi Raciwardana. Pada Ardi, kami dari pers mahasiswa ITB sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam wawancara pada hari ini. Semoga dapat menjadi K3M ITB yang amanah dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Makasih banyak.